Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Om Pak 32. Tutorial saya masih perbaikan AC kulkas dan mesin cuci. Teman-teman mancing, mohon maaf saya belum sempat mancing karena saya sangat sibuk sekali. Dan di belakang saya ini ada sebuah kulkas yang bocor evaporatornya. Bocor tertusuk benda tajam dan sudah ditambal dengan lem Alteco ya, ditambal sendiri ya. Oke, dan sekarang akan saya tambal dengan lem besi. Oke, bagaimana caranya? Apakah bisa? Sangat bisa. Yang penting kita teliti ya. Yang penting sisa air yang ada di evaporator ini, yang penting harus kita flushing sampai bersih. Oke, bagaimana cara saya mengatasinya? Kita simak video saya ya. Siapa tahu teman-teman semua mengalami yang seperti ini, bisa dipraktekkan. Tapi ya tidak sebatas kita tambal dengan lem besi saja. Banyak proses yang kita lalui. Oke, bagaimana prosesnya? Lihat video saya. Silahkan bantu subscribe yang belum subscribe. Siapa tahu video saya sedikit bermanfaat. Siapa tahu teman-teman ada suka mancing ya, boleh di subscribe juga. Karena apa? Ya aktivitas saya sehari-hari memang begitu ya. Kalau nggak perbaikan seperti ini ya, saya nggak ada job, saya mancing. Lem besi Dexton 5 menit ya. 5 menit ini ya sebenarnya kita biarkan dulu satu malam nanti. Oke, ini akan saya lepas dulu tambalannya. Nah, tapi akan saya pastikan dulu ini buntu apa tidak ditambal orang ya. Saya tes dulu mesinnya. Kita ke belakang dulu ya. Kita tes apakah ada kompresi. Saya takutnya sudah ditambal lem Alteco tadi, takutnya malah buntu dia. Oke, kita buka saja dulu. Oke, kita lepas ya. Dan ini kita buka. Oke, gini. Hati-hati ya pipa. Oke, sudah terlepas. Ini hampir patah. Oke, langsung saja kita colok. Jika ini ada keluar udara dari sini, pipa hisap ya, ini pipa hisap ini dari evaporator ya. Jika ada keluar udara dari sini, berarti dia tidak buntu. Oke, sekalian kita cek ampernya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata tidak buntu ya coy. Oke, ampere 0,6 normal. Terdapat banyak air coy. Oke, aman, tidak buntu. Tahap selanjutnya, oke, kita cek juga yaitu di bagian ini. Nah, pipa apa ini namanya, filter ya, kok pipa. Kita cek juga bagian filternya. Apakah filternya aman? Oke, apakah filternya aman atau penuh lumpur ya? Biasanya begini, kalau sudah ada kebocoran dan kulkasnya ini dihidupkan terus, maka dia oli ini akan naik ke dalam kondensornya, dan akan terjadi kotor pada oli yang terendap di kondensor itu seperti lumpur gitu. Makanya harus kita cek dulu, kita cek semuanya, kita pastikan aman atau tidak. Jika aman, tinggal kita tambal. Sebelumnya kita flushing dulu nanti evaporator melalui ini ya, tapi harus kita lepas juga.
pipa kapiler dalam kondensor. Oke, bismillah. Oke, kotor ya. Bagian evaporator pasti seperti evaporator. Bagian kondensor pasti kotor seperti ini. Oke. Oke, cukup. Dan ini juga akan saya flashing ya. Jadi akan saya flashing menggunakan freon saja. Kita isi metil ya. Kita flashing lewat sini dan lewat sini ya. Oke, saya potong saja. Saya potong, nanti saya las lagi. Saya potong di sini. Oke. Untuk jalur flashing ya. Flashing. Ini cara mengatasi kulkas yang bocor pada evaporator. Oke. Oke, ini sudah begini ya. Kita tinggal bikinkan jalur pentil buat flashing ya. Juga akan di flashing. Oke, dan akan saya lakukan cara flashingnya ya. Nah, ini saya gunakan freon ya, freon R32 freon R40 ya, atau 32 terserah, atau 22 ya terserah. Oke, pertama-tama ya, kita taruh manifold di freon. Dan ini jalur kondensor ya yang mau saya flashing. Kita jalur kondensor yang keluar nih, yang asalnya dari filter ini ya, kan ya. Ini kita beri botol aqua. Oke, kita masukkan, kita lubangi, kita masukkan ke sini biar oli tidak nyembur kemana-mana. Tujuannya itu saja. Oke, lalu ini kita isi metil ya. Kelihatan ya. Kita isi metil ya. Gunanya metil ini sebenarnya untuk flashing ya, untuk pembersihan ya. Bukan untuk ngisi saat kita pengisian freon, tuh bukan sebenarnya. Untuk pembersihan saja ini. Request nanti ya, kalau bikin metil dibikinkan corongnya lah supaya enak masukkan ke sini. Oke ya, hati-hati kena tangan dingin coy. Kalau ada luka perih coy. Makanya saya request suruh bikinkan corongnya. Oke, langsung saja. Ini kita tahan di sini pakai kaki supaya tidak mental. Kita flashing. Oke. Oke, langsung keluar nih kotoran seperti ini ya. Ini bukan rekayasa, ini nyata ini ya. Oke, kita koleksi di sini, tapi belum parah ini coy. Lagi ya coy, sekali. Flashing lagi ya. Tahan dipakai kaki.
yang kedua lumayan coy, biasanya sampai 3 kali coy, atau diginikan coy terakhir coy. Oke, sudah bersih coy, bersih ya, tangan saya sudah tidak ada lagi. Oke, sekali lagi juga boleh. Oke. Oke, sudah bersih saya. Cukup ya saya. Segitu saja bersih. Nah, untuk memastikannya, ini tangan saya bersih ya. Kita gebres di sini. Oke, tangan saya tetap bersih. Berarti sudah benar-benar bersih. Dan selanjutnya yang ini ya, yang evaporator. Bagaimana caranya? Oke, kita cabut dulu evaporatornya. Makanya kalau sudah bocor, nah, perbaikannya agak rumit ya, harus teliti ya. Oke, caranya kalau saya begini, saya potong di sini ya. Oke, potong separuh saja ya, jangan sampai full. Oke, lalu kita ongkek-ongkek. Oke, tercabut. Oke, tercabut gini ya. Baru kita flashing coy. Ini kita kasih botol aqua. Kita pilih. Nah, di sini ya kita isi metil. Sorry ya kalau nggak kelihatan ya mesinnya. Oke, baru kita gebres di sini. Malah mental coy. Bentar coy. Oke, kita lihat itu coy. Sepertinya aman coy, tidak kotor. Oke, keluar ya.
sekali lagi coy. Oke. Oke coy. Oke coy, ini yang ketangkap aja segini coy, oli campur air apa tadi, air metil tadi ya, belum tadi yang keluar. Oke, sekali lagi coy. Oke. Oke, sudah bersih ya. Kalau kuningnya seperti ini berarti sudah murni oli dari kompresornya. Oke. Tak bersih, aman. Cara pasangnya. Tinggal masukkan lagi ya, guys. Oke, cukup segini saja. Oke, sudah saya tambal. Itu hasilnya. Sorry kalau nggak kelihatan ya. Nih, hasilnya ya. Oke, sebelum kita tambal, ini ternyata tidak bocor coy. Bagus saja orangnya yang nambal. Mantap ini, tidak bocor. Jadi saya lapisi saja coy. Tidak akan saya bongkar. Saya takutnya nanti saya bongkar, serpihannya malah masuk ke dalam sini. Jadi saya langsung saya tambal saja, saya tindis saja dengan lem besi. Syaratnya ini catnya ini harus kita kelupas ya. Sebenarnya tidak dikelupas nggak apa-apa, yang penting jika catnya ini masih kuat. Tapi takutnya suatu saat nanti catnya ini terkelupas, jadi tambalan kita ikut terkelupas melalui cat tadi ya. Jika kita kikis, maka dia akan menyatu dengan aluminium. Oke, jika sudah seperti ini baru kita lakukan proses penambalan secukupnya ya. Oke, kira-kira begitu ya. Baru nanti kita pilok. Oke, itu tadi cara tambal evaporator menggunakan lem besi. Mau ditambal pakai platinum juga boleh, tapi harus dilas dulu ya.
Dan sebelum dilas, evaporator harus kita flushing, kita bersihkan oli yang mengendap di dalam evaporator. Jika tidak, jika saat kita mengelas, nanti oli yang di dalam evaporator tadi akan mendidih dan menyebabkan rapuh pada evaporator. Kalau mau aman pakai revisi saja. Oke. Dan harus kita pastikan sebelum kita tambal, evaporator itu masih bagus atau tidak. Ciri-cirinya kalau tertusuk mungkin baru 1-2 hari atau seminggu atau sebulan itu masih aman. Kalau sudah lebih dari 3 bulan tertusuk, lebih dari 3 bulan tidak dipakai, apalagi setengah tahun, 1 tahun, besar kemungkinan evaporator itu sudah rapuh karena kemasukan air ya, sehingga evaporator menjadi korosi karena evaporator dari bahan aluminium ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga sedikit bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pengisian freon ya, sudah saya siapkan dan saya akan isi freon. Seperti apa caranya, lihat di video berikutnya. Terima kasih.